Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baiklah, kita akan mau datang pada Tuhan hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau bersyukur buat hari ini. Meskipun kita masih belum bisa bertemu bersama-sama ibadah di ruangan ibadah, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah. Kita mau percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita beribadah pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami datang pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini kami melihat Tuhan keadaan kami kurang baik. Keadaan bangsa kami masih tidak baik, tapi kami percaya apa yang Tuhan buat selalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bersama-sama. Menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau siapkan hati kita pagi hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini, katakan lagi bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mau bersama-sama bersuka cita buat Tuhan. Kita mau puji, kita mau muliakan namanya. Sama-sama kita mau katakan, kita bersyukur buat hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sama-sama lagi katakan, hari ini kami bersyukur Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan
tetap menjagai, melindungi kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami tahu hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru hari ini Tuhan. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami dalam surga, pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah kembali. Dan kami boleh menyaksikan ibadah ini dimanapun disaksikan di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Jamah kami Roh Kudus, dimanapun suara hamba-Mu didengarkan. Biar nama Yesus Kristus Tuhan dinyatakan, dimuliakan. Kuasa Allah Roh Kudus berkarya, bekerja di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, saudara yang di rumah, Shalom. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sehat. Amin Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan kembali membahas kisah tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Di mana kisah ini Bapak Ibu Saudara ada sebuah pelajaran penting di dalamnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita dalami, yang perlu kita mengerti berhubung dengan situasi yang sulit hari-hari ini yang kita alami saudara. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, sebagaimana saudara tahu semua, karena COVID-19 banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Karena virus corona banyak perusahaan yang akhirnya kolaps. Sementara hutang menumpuk, gaji karyawan harus dibayar, belum lagi THR yang sebentar lagi harus dibayar. Di sisi lain, kebutuhan hidup sehari-hari harus terpenuhi. Sedang banyak orang yang pendapatannya hari-hari ini minus, tidak ada sama sekali. Nah saudara sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi situasi dan keadaan ini? Mari kita akan temukan jawabannya dalam tema khotbah akhir dari sebuah penantian. Saya rindu kita semua membuka Alkitab kita, Alkitab Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan buat saudara semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidaksabaran cenderung membuahkan kesalahan. Ketidaksabaran seringkali mendorong kita untuk mengambil sesuatu yang menurut kita ini adalah hal yang benar. Faktanya memang begitu. Ketika hal yang kita anggap benar itu berjalan untuk sesaat, kita lihat semuanya berjalan dengan baik, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil yang kita anggap benar, ternyata itu menimbulkan masalah baru buat diri kita sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Dan inilah yang dialami oleh Petrus dalam ayat-ayat yang kita sudah baca bersama dengan teman-temannya. Saudaraku, pagi hari ini saya akan mengupas 3 hal tentang kisah ini. Yang pertama adalah, ada apa di pantai laut atau danau Tiberias? Kenapa murid-murid Yesus ada di sana? Mari kita buka Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita. Dalam ayat yang pertama, Yohanes 21 berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Laut atau danau Tiberias, beberapa versi Inggris, Alkitab berbahasa Inggris, bahkan sebagian besar mereka menyebutnya sea atau laut. Jadi laut atau danau Tiberias ini, saudaraku, merupakan wilayah dari provinsi Galilea yang mana pada saat itu adalah provinsi baru sebenarnya. Provinsi ini dibangun atau didirikan oleh Herodes Antipas sekitar tahun 18 Masehi sampai dengan 22 Masehi. Ada yang berkata, penafsir berkata tahun 21 Masehi, it's okay lah, yang penting range-nya antara 18 sampai dengan 22 Masehi. Nah saudaraku, di pantai Galilea, Herodes Antipas memberi nama Tiberias kepada kota itu karena dia ingin menghargai kaisar Romawi yang pada waktu itu datang ke daerah itu, yang bernama, kaisar itu bernama Tiberius. Jadi itu adalah sedikit kisahnya. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus menampakkan diri dan berjumpa dengan murid-muridnya di pantai danau Tiberias atau laut Tiberias. Memang beberapa orang bertanya kenapa disebut laut, karena danau ini besar sekali saudara, sehingga disebut sebagai laut. Nah saudara, pertanyaannya begini, kenapa Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea? Kenapa enggak di Yudea? Kenapa enggak di tempat lain? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti tahu beberapa jawabannya. Saudara yang mendengarkan khotbah saya juga mungkin pasti tahu jawabannya. Tapi setidak-tidaknya saya menemukan ada 2 alasan, di antara beberapa alasan saya coba menyimpulkan 2 alasan ini saudara. Memang sebelumnya Yesus sudah berkata kepada mereka, pada waktu perjamuan malam, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah aku bangkit dari kematian, aku akan mendahului kalian ke Galilea. Bahkan ketika dia bangkit dari kematian, Alkitab berkata perempuan-perempuan yang berjumpa dengan dia, kepada mereka Yesus menitip pesan. Beritahu kepada murid-murid yang lain, kepada teman-teman kalian, bahwa aku mendahului mereka, aku akan berjumpa dengan kalian di Galilea. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ada hal yang menarik, kenapa harus di Galilea, kenapa enggak di Yudea? Nah saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya menemukan atau saya boleh merangkum 2 hal. Kenapa harus di Galilea? Yang pertama karena di Galilea itu adalah tempat di mana Yesus dibesarkan, tempat di mana Yesus bertumbuh dan berkembang kurang lebih 30 bahkan 30 tahun lebih. Itu adalah tempat di mana Yesus banyak menghabiskan hari-hari hidupnya saudara. Dan kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan temukan bahwa pelayanan Yesus justru dimulai di daerah Galilea. Bahkan mujizat pertama air menjadi anggur di Kana itu terjadi di daerah Galilea. Jadi Galilea adalah tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat, banyak mengajar, dan di sana Yesus memiliki banyak sekali pengikut. Jadi salah satu alasan kenapa Yesus harus berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea, karena di sana banyak orang-orang yang mengenal Yesus daripada di daerah yang lain, khususnya Yudea. Nah yang kedua, kenapa harus di Galilea? Karena begini saudara, kalau saudara baca Alkitab, khususnya para murid, saudara akan temukan begini, bahwa sebagian besar murid, bahkan 11 murid, kalau boleh dikatakan 11 orang murid Yesus, semuanya berasal dari wilayah Galilea.
Ini hal yang menarik saudara. Semuanya berasal kecuali satu murid yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kalau tidak salah dia berasal dari wilayah Yudea. Tapi 11 murid yang lain berasal dari Galilea. Nathanael berasal dari Kana, juga Galilea. Kemudian Filipus, Petrus, Andreas berasal dari Betsaida. Dan akhirnya Petrus dan Andreas pindah ke Kapernaum. Di Kapernaum juga tinggal Matius. Lalu ada Yakobus dan Yohanes yang juga adalah nelayan. Mereka tinggal di wilayah Kapernaum dan sekitarnya, bahkan mereka punya usaha atau bisnis perikanan dekat sana. Jadi sebagian besar murid-murid Yesus itu tinggal di wilayah Galilea. Sudah perhatikan kenapa harus di Galilea? Pertama karena memang Yesus mulai pelayanannya di sana. Yesus bertumbuh berkembang di sana. Mujizat banyak dilakukan di sana. Dan murid-muridnya juga berasal dari sana. Jadi perjumpaan di Galilea kalau saya boleh katakan khusus bagi para murid saudara. Ini adalah momen di mana pulang kampung. Saya ulangi. Ini adalah momen di mana mereka pulang kampung. Momen di mana mereka merefresh kembali. Karena beberapa minggu sebelumnya mereka berada di Yerusalem. Mereka melihat peristiwa yang mengenaskan bagaimana guru mereka, bagaimana rabi mereka disiksa, dianiaya, dibunuh dengan cara yang sadis. Sementara mereka sendiri hidup dalam ketakutan, berada dalam satu rumah yang terkunci. Dan sekarang mereka keluar dari wilayah Yudea, keluar dari Yerusalem dan masuk di daerah mereka, pulang ke kampung halaman mereka. Saudara, mereka merefresh kembali semuanya. Paling tidak ketika mereka berada di Galilea, mereka bisa merenungkan saat-saat di mana mereka dipanggil, panggilan awal mereka. Bagaimana Petrus, Andreas, Yohanes, dan juga Yakobus pada saat itu mereka sedang merapikan jalan mereka. Dan Yesus lewat di tepi danau Galilea dan memanggil mereka untuk jadi pengikut mereka. Di Galilea murid-murid bisa merefresh kembali pelayanan bersama dengan Yesus. Di Galilea mereka bisa merenungkan kembali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan bersama dengan mereka. Mereka bisa mengingat kembali ajaran-ajaran Yesus. Mereka bisa melakukan banyak hal selain dari berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Galilea. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang sama seharusnya juga berlaku dalam hidup kita. Waktu-waktu di mana kita stay at home hari-hari ini karena anjuran pemerintah. Waktu-waktu di mana kita work from home, kerja di rumah, sebenarnya juga merupakan momentum yang baik saudara. Untuk apa? Untuk kita merefresh, mereview kembali panggilan kita sebagai orang percaya. Mereview kembali pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Mereview kembali kayak iman kita. Apakah selama ini iman kita terus bertumbuh? Atau sebaliknya, kalau mau jujur saudara, seringkali kita ini jauh dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu masih mengingat kembali? Bisakah saudara merenungkan kembali untuk beberapa saat ini saudara? Saat pertama kali engkau jadi orang Kristen. Saat pertama kali engkau menjadi orang percaya. Waduh, betapa cinta mula-mula itu berkobar dalam hati kita. Benar gak saudara? Segala sesuatu untuk Tuhan. Omongan kita rohani semua. Apa yang kita pikirkan semua mengarah kepada hal-hal rohani. Perkataan kita juga semua mengarah kepada hal-hal yang berbau firman Allah. Kita begitu semangat, antusias, excited. Tapi saudara, seiring dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya tantangan, banyaknya masalah yang kita hadapi, seiring dengan doa-doa yang kita panjatkan yang tak kunjung dijawab oleh Tuhan, seiring dengan banyaknya kekecewaan yang kita alami sebagai orang Kristen, kita mulai jauh dari Tuhan. Hal-hal rohani jarang kita bahas. Kita udah mulai meninggalkan ibadah. Dan hidup kita bagaikan orang yang tidak percaya kepada Kristus.
Kita menjadi orang Kristen yang akhirnya gampang kecewa. Menjadi orang Kristen yang akhirnya gampang marah. Gampang tersulut emosinya. Kita menjadi orang Kristen yang akhirnya kehilangan pengharapan. Gampang putus asa. Apalagi sekarang ini, gampang sekali takut. Saudara, kenapa harus di Galilea? Karena di Galilea itulah murid-murid bisa mereview kembali. Merefresh kembali, mengingat kembali semua peristiwa. Panggilan awal mereka. Bukan hal yang tidak mungkin. Kenapa pemerintah mengizinkan kita oleh karena COVID-19 untuk stay at home? Ini adalah momen di mana kita bisa mereview kembali. Apakah kita masih tetap percaya, berharap, mengandalkan Tuhan? Atau justru kita udah jauh dari Dia? Ini yang pertama. Yang kedua, jadi di Galilea, murid-murid menantikan instruksi Yesus selanjutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Matius pasal 28 ayat 16 dan 20. Tetapi saat-saat menantikan itulah Petrus justru kembali pada kehidupan lama. Sebagaimana yang saya akan bahas dalam poin kedua ini. Petrus kembali kepada kebiasaan lamanya. Yohanes pasal 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak diketahui dengan pasti berapa lama murid-murid itu menantikan Yesus di Galilea. Tapi kalau dihitung dari mulai peristiwa sejak mereka berada di Yerusalem, mereka berjumpa dengan Yesus dan Thomas berjumpa dengan Yesus 8 hari setelah perjumpaan pertama, itu kurang lebih ada 2 minggu Bapak Ibu. Jadi ada 2 minggu kurang lebih mereka sudah berada di Galilea untuk menantikan atau berjumpa dengan Yesus. Nah mungkin karena bosan, mungkin karena jenuh menunggu kurang lebih 2 minggu itu, akhirnya Petrus kembali kepada kebiasaan lamanya. Melaut atau mencari ikan. Saudara, bagi sebagian orang mungkin menganggap begini, ya wajarlah kalau Petrus nyari ikan, siapa yang gak bosan nunggu? Benar, saya setuju dengan pendapat saudara. Yang namanya menunggu itu merupakan pekerjaan yang paling menjenuhkan buat kita. Apalagi bagi orang-orang yang berorientasi pada tujuan untuk memperoleh hasil. Menunggu itu adalah sesuatu yang gak enak untuk dilakukan. Menunggu itu adalah suatu pekerjaan yang paling membosankan. Jadi mungkin kita berkata wajarlah kalau Petrus akhirnya mencari kesibukan lain. Dia pergi mencari ikan bersama dengan murid-muridnya yang notabene mereka ikut juga. Tapi Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan baik-baik kisah ini, kalau saudara baca Alkitab saudara dan coba pahami dengan benar, saudara akan menemukan bahwa Petrus pergi menangkap ikan itu sebenarnya bukan karena dia bosan nunggu, bukan karena dia jenuh menunggu, tetapi ada masalah yang lain sebenarnya. Oke, saya tunjukkan bukti kepada saudara. Sekarang mari kita lihat. Perhatikan berapa lama Petrus pergi menangkap ikan. Berapa lama Petrus pergi memancing. Kalau Petrus hanya ingin mengisi waktu dalam menunggu, saya percaya dia pasti pergi mancing, tapi tidak lama-lama. Dia mungkin pergi mancing di tepian Danau Galilea. Namanya juga kan menghabiskan waktu luang sambil menunggu. Atau dia bisa melakukan kegiatan lain, tapi perhatikan baik-baik. Berapa lama Petrus dan teman-temannya memancing ikan? Alkitab berkata sepanjang malam. Saudara perhatikan, saya ajak saudara untuk membaca ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga dikatakan, lalu Petrus berkata kepada kami, saya mau pergi menjala ikan. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Saya mau pergi menjala ikan.
Dan kami yang lain berkata, kami juga ikut kamu ya. Kami juga ikut kamu ya. Lalu kami bertuju pergi naik perahu. Waktu itu sudah sore. Mereka berangkat sore-sore. Tetapi sepanjang malam, seekor ikan pun tidak terjala oleh kami. Perhatikan, kalau dia hanya sekedar ingin mengisi waktu karena bosan menunggu, tentu dia nggak akan lama-lama pergi mancing. Tapi sudah tahu berapa lama dia mancing? Berangkat sore, pulang pagi. Sepanjang malam mereka membuang jala tapi nggak dapat ikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, masalah yang dihadapi Petrus itu bukan hanya karena dia bosan lalu dia pergi mancing. Tapi kalau boleh saya katakan, masalahnya adalah Petrus kembali kepada kebiasaan lamanya, cari ikan. Ya, kita memang nggak tahu apa yang ada di pikiran Petrus pada waktu itu. Apakah memang karena dia bosan menunggu selama 2 minggu kok Yesus nggak nampak-nampak sih? Padahal dia kan sudah nyuruh kita ke Galilea. Atau mungkin karena mereka kehabisan uang. Sehingga harus mencari uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Kita nggak tahu. Tapi paling tidak begini, apapun alasannya paling tidak begini saudara. Petrus dan 3 nelayan yang lain yang bersama dengan dia. Di situ ada Yakobus, bukan 3. Di situ ada 2 nelayan, Yakobus dan Yohanes. Paling tidak mereka bisa mengingat peristiwa 3 tahun yang lalu. Peristiwa apa itu? Peristiwa saat Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pengikut dia. Paling tidak mereka bisa ingat kembali di Danau Galilea, di daerah itu. Yesus memanggil mereka 3 tahun yang lalu, mengajak mereka. Dan pada waktu Yesus mengajak mereka, Alkitab berkata sesaat kemudian mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Lalu kemudian Yesus melatih mereka untuk menjadi penjala manusia. Saudara, apapun alasannya, setidak-tidaknya Petrus dan kawan-kawan nelayannya tahu bahwa pekerjaan mereka bukan lagi menangkap ikan. Pekerjaan mereka adalah menangkap jiwa, mencari jiwa. Lalu apa hasilnya dari mancing semalam-malaman? Zong, 0. Nggak ada satupun saudara. Dan yang menarik begini, ketika Yesus berada di tepi pantai dan mereka belum kenal, belum tahu siapa Yesus waktu itu. Yesus bertanya kepada mereka. Tapi pertanyaan Yesus kepada mereka yang pulang, habis malam-malaman, pagi-pagi itu mereka pulang. Karena semalam-malaman cari ikan gak dapat, mereka pulang. Mendekati pantai sekitar 90 sampai 100 meter. Yesus bertanya kepada mereka. Tapi pertanyaan Yesus, ini bagus. Rada-rada menghina. Rada-rada mengejek. Sudah perhatikan. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Atau kalau saya boleh ekspresikan. Karena pantai, karena jarak mereka itu kurang lebih 90 sampai 100 meter. Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Saudara, kalau saudara baca terjemahan berbahasa Inggris, ada 3 versi yang saya catat. Mulai dari New American Standard Bible, New Revised Standard Version, New Revised Standard Version, kemudian Amplified Bible. Pertanyaan Yesus bukan seperti ini saudara. Pertanyaan Yesus malah sedikit mengusik, malah sedikit rada-rada mengejek. Saudara perhatikan, New American Standard Bible berkata begini. So, Jesus said to them, children, you don't have any fish, do you? They answered him, no. Kalau saya boleh terjemahkan, Yesus berkata kepada mereka, anak-anak, kalian gak dapat ikan kan?
Udah lihat? Kalau seandainya ditanya, ada ikan enggak? Mungkin mereka, 3 orang itu dan nelayan kawakan, Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka akan berkata, nggak ada, karena bulannya lagi terang, ikan nggak ada. Atau karena mereka nelayan kawakan, mereka bisa berargumentasi. Ada sih ikannya, tapi kecil-kecil, kami lepasin aja. Sayang. Tapi perhatikan apa yang Yesus tanya kepada mereka. Children, you do not have any fish, do you? Anak-anak, kalian gak dapat ikan kan? So, perhatikan. Udah capek semalam-malaman. Buang jala, tarik, buang lagi, tarik, gak dapat. Pulang pagi-pagi ngedayung, kebayang saudara, capeknya kayak apa? Kalau orang capek ditanya baik-baik, dengan pertanyaan yang melegakan hati, mungkin enak rasanya. Tapi kalau orang udah capek ditanya dengan hal-hal yang menyinggung perasaan, kalian gak dapat ikan kan? Untungnya begini saudara, untungnya Yesus belum tahu TikTok zaman itu. Coba kalau Yesus udah tahu TikTok, paling Yesus nggak dapat ikan kan, nggak dapat ikan kan, nggak dapat ikan. Coba saudara ngalami, capek, tanyanya lagi. Nah, untungnya mereka juga nggak marah. Kenapa? Karena di sini dikatakan children, anak-anak. Jadi mereka berpikir, ini yang nanya ini pasti orang tua nih. Jadi mereka jawabnya, nggak ada. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar satu hal yang penting. Jangan coba-coba melakukan sesuatu dengan hikmat, pengalaman, dan kekuatan kita sendiri. Apalagi dalam situasi-situasi yang susah hari-hari ini. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang kita anggap kita tahu jalan keluarnya, kita tahu cara mengatasinya, kita pakai hikmat kita pakai kekuatan kita menganggap kita punya backing, kita punya jaringan. No. 3 nelayan kawakan, Petrus, Yakobus, Yohanes. 0. Gak dapat apa-apa. Hari-hari ini banyak orang sudah gak menggunakan akal sehatnya lagi. Karena tekanan hidup yang berat, akibat banyak di PHK, banyak orang akhirnya menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa bertahan hidup. Mau dosa mau enggak, yang penting mereka bisa dapatkan sesuatu apa yang mereka inginkan. Hari-hari ini banyak orang marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan banyak orang yang sakit tanpa sebab yang jelas karena saking stresnya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hari-hari ini iman kita sedang diuji dengan situasi yang susah. Hari-hari ini iman setiap kita diuji dengan situasi yang berat. Dan Tuhan berkata, jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Artinya begini, kesulitan hidup memang harus diatasi dengan usaha dan kerja keras. Tetapi jangan sampai karena takut yang berlebihan, akhirnya kita kehilangan pengharapan dalam Kristus. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup lagi untuk menolong. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup lagi untuk memelihara hidup kita. Jangan Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Iblis gak senang kita mengalami damai sejahtera Allah. Iblis gak senang kita mengalami sukacitanya Tuhan. Iblis gak senang kalau kita hidup dalam ketenangan Allah. Itu sebabnya hari-hari ini dia terus mengobarkan ketakutan. Supaya iman kita lemah. Supaya kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Supaya kita menggunakan hikmat kita. Supaya kita bergantung pada apa yang kita punya, sumber daya kita. Dengar, orang Kristen yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang Kristen yang mengandalkan hikmat, pengalaman dan kekuatannya, pergumulan hidupnya hari-hari ini pasti akan terasa sangat berat.
dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi orang Kristen yang selalu mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah, serta dia mau sabar menantikan waktunya Tuhan, maka ujian, pergumulan, pencobaan yang dia hadapi hari-hari ini akan terasa ringan. Karena Tuhan berjanji untuk menopang, menolong, dan memberkati. Jadi masalah yang dimiliki oleh 7 orang murid di tepi pantai Danau Galilea atau Tiberias itu sebenarnya sama dengan masalah kita, saudara. Masalahnya apa? Ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan, maka yang terjadi adalah kita cenderung mengambil tindakan, sikap, perbuatan, mengambil kesimpulan berdasarkan pada kekuatan, hikmat, dan pengalaman kita. Dan itulah yang akhirnya membuat kita gagal. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba seperti Petrus. Yang ketiga, akhir sebuah penantian. Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, sebagian besar nelayan, apalagi kalau nelayan kawakan, mereka pasti nggak mau diajarin orang. Apalagi orang yang berteriak ini adalah orang asing yang mereka nggak kenal, karena mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi Alkitab berkata, mereka pada waktu itu mengikuti anjuran sang orang asing ini. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi memberi rahmat dan pertolongan kepada orang yang rendah hati. Ketika mereka rendah hati mengikuti instruksi dari orang asing adalah Yesus itu sendiri, maka mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Dan pada waktu itu dalam ayat ke-7 Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan di tepi pantai itu. Dan saudaraku, ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan di dalam ayat yang ke-12, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Saudara perhatikan, ketika mereka tiba di pantai, Yesus bisa saja marah kepada mereka. Saya ulangi, ketika mereka tiba di pantai, Yesus bisa marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka disuruh nunggu, malah pergi mancing semalam-malaman. Tapi saat itu Yesus tahu mereka capek. Saat itu Yesus tahu mereka lapar. Dan karena mereka lapar dan capek, Yesus nggak banyak nanya. Yesus malah menyiapkan kebutuhan mereka. Yesus tahu apa yang mereka sedang butuhkan saat itu. Makanya Yesus menyiapkan makanan. Ada sarapan pagi di tepi pantai itu, ada ikan dan ada roti. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya ulang, Tuhan tahu kebutuhanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu hari ini mungkin kita banyak menangis dan menjerit. Tuhan, kapan, sampai kapan peristiwa ini berlalu? Sampai kapan aku hidup begini? Saya mau katakan Tuhan tahu. Tuhan punya waktu yang tepat, saudara. Jangan takut. Karena itu hari-hari ini, jangan larut dalam keputusasaan. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam ketangisan. Karena dengar baik-baik, tangisan kita tidak akan membuat Allah menjawab doa kita. Sebab Allah bertindak berdasarkan waktunya sendiri. Bukan karena tangisan kita. Tetap berespon benar. Tetap bersikap benar dalam waktu-waktu penantian. Di mana Allah
akan menolong saudara dan saya. Sekali lagi, jaga sikapmu hari-hari ini dalam situasi yang berat, dalam masa-masa yang sukar bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam masa-masa di mana iman kita benar-benar diuji. Tetap bersabar, tetap mengandalkan Tuhan. Baca Alkitabmu, saya ulangi, baca Alkitabmu, renungkan, temukan pesan Kristus secara pribadi dalam hidupmu. Karena akhir dari penantianmu adalah Allah menyediakan kebutuhanmu. Amin. Saya mau ajak saudara semua untuk angkat pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka merunggulah, tak tersembunyi kuasa tersembunyi. Mari pujikan dengan imanmu. Haleluya. Kalaulah ini tolong saya juga. Kalaulah ditolong saya juga. Katakan tangannya terbuka. Menunggulah, yes, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari tundukkan kepalamu dimanapun engkau mendengarkan khotbah ini. Kuasa Allah tidak tersembunyi bagimu. Kuasa Allah yang dahsyat terbuka untukmu. Namun jangan coba-coba mengandalkan kekuatan, hikmat, pengalaman. Bahkan jangan coba-coba mengandalkan apa yang kau punya, sumber dayamu hari-hari ini. Karena semuanya pasti gagal. Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah nelayan kawakan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Sebaliknya ketika dengan rendah hati mereka mendengarkan instruksi Yesus, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Dengar, hari-hari ini memang sulit bagimu. Hari-hari ini memang adalah hari yang penuh dengan ujian iman yang berat. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak akan tolong engkau. Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak akan menyalurkan kasih-Nya, rahmat-Nya kepadamu. Buka hatimu. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati dan mau mendengar perintah-Nya. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Adakah di antara engkau yang hari-hari ini kau merasa, Tuhan, udah terlalu berat. Aku udah gak kuat. Aku udah gak sanggup. Beban ini terlalu berat. Aku harus berbuat apa? Aku gak tahu. Hari ini, dengar. Saat engkau mendengarkan khotbah ini, Yesus ada bersamamu. Amin. Rasakan jamahannya. Rasakan sentuhannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Dan bagi orang yang percaya kepada Dia, Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan khotbah ini dimanapun. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Biar kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup mereka. Mereka yang hari-hari terpuruk karena ekonomi. Mereka yang hari-hari menghadapi persoalan yang sangat berat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan Allah, hikmat Allah, penghiburan Allah dilimpahkan kepadamu sekarang. Jadilah kuat oleh karena firman Allah. Jadilah kuat karena penghiburan dan rahmat Allah. Jadilah kuat. Jadilah tenang. Jadilah kuat. Jadilah tenang di dalam nama Yesus. Dan mereka yang hari-hari ini sedang mengalami berbagai macam penyakit, aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus, apapun penyakitmu saat ini dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhanmu sekarang. Amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia yang terus berjuang menghadapi virus corona dan dampak yang ditimbulkan karenanya. Berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan Bapak Wakil Presiden, semua menteri. Kami berdoa untuk para medis, orang-orang yang terlibat secara langsung di lapangan, orang-orang yang sedang bergerak untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan hikmat, berikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kerelaan hati. Dan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan terus mereka, hiburkan terus mereka. Biar damai sejahtera Allah ada atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, pertolongan Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia.